Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan dan melimpahkan pada kita semua nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang hari ini kita rasakan adalah kita masih terus berada di atas keimanan dan keislaman, dan kita hari ini diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semua dan senantiasa menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga mengikutnya yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, mengingatkan diri pribadi dan kita semua, hari ini kita sudah masuk pada tanggal keempat bulan Rajab ya Pak ya, yang merupakan bulan haram, bulan mulia, yang kemuliaannya ini langsung ya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya ketika memulai firman Allah bahwa jumlah bulan yang telah Allah SWT tentukan itu berjumlah 12 sejak penciptaan langit dan bumi. Maka Allah berfirman ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, apa yang perlu kita perhatikan di 4 bulan ini yang dalam hadis Nabi SAW disebutkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, lalu kemudian Rajab Mudhar. Ya, Rajab yang terpisah, yang disifati dengan Mudhar karena atau dinisbatkan dengan Mudhar karena Bani Mudhar di zaman Nabi SAW itu begitu memuliakan bulan Rajab ini sehingga mereka disebutkan namanya pada bulan Rajab, Rajab Mudhar. Ya. Apa yang perlu kita perhatikan di bulan ini? Tentu kita kembali pada ayat tersebut. Ya, Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita mendolimi, menganiaya diri kita pada bulan tersebut. Ya, penganiayaan atau kezaliman diri ini banyak. Ya, mulai dari yang bersifat ya perbuatan, ya ucapan ataupun keyakinan. Dan yang paling utama yang senantiasa kita jaga jangan sampai melakukan kezaliman kepada diri sendiri adalah melakukan penyimpangan dalam keyakinan. Karena kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Maka senantiasa kita jaga diri kita, hati kita, keyakinan kita daripada kezaliman yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Di antaranya dengan senantiasa kita terus mempelajari, senantiasa kita terus membaca dan juga mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah, yang terkait dengan masalah keyakinan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kasyfu Asy-Syubhat, ya, pengungkapan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang berkaitan dengan syirik. Ya.
karya atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, di tahun lalu ya Pak ya, tahun 2024 ya, walaupun sebulan yang lalu, kita sudah sampai pada perkataan beliau setelah beliau menegaskan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memerangi perbuatan syirik ya, dan menyeru kepada ikhlas dalam ibadah kepada Allah ya, kemudian juga kita telah mengetahui bahwa pengakuan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW adalah pengakuan terhadap tauhid rububiyah, namun demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam ya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu mengakui tauhid rububiyah, mengakui yang mencipta itu Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan kesembuhan Allah, namun demikian tidak lam yudkhilhum fil Islam, tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin ya. Dan kita juga mengetahui ya, bahwasannya apa yang diseru oleh Nabi SAW dan nabi-nabi sebelum Nabi SAW, para rasul dan nabi, nabi dan rasul di sebelum Nabi SAW, mereka menyeru kepada tauhid ya, tauhid uluhiyah ya, bukan kepada tauhid rububiyah saja ya, tapi kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dalam penyembahan ya, dan menolak iqrar bihil musyrikun ya, dan menolak apa yang telah diakui oleh orang-orang musyrikun ya. Tadi orang-orang musyrikun itu mengakui apa? Tauhid rububiyah atau uluhiyah? Ya maaf, uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Orang-orang musyrikun itu mengakui tauhid rububiyah. Apakah diterima? Ya tidak diterima sampai mereka melakukan atau mereka meyakini tauhid uluhiyah ya. Nah maka kita lanjutkan ya perkataan beliau rahimahullahu taala, wa nafa'u bihi ilmahu fid dharain wa farlu bihi dhunubah, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah ya. Maka tauhid inilah yang merupakan makna dari perkataan engkau, perkataan kita, ucapan kita, la ilaha illallah ya. Tauhid apa yang dimaksud di sini? Uluhiyah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak ya disembah, yang memiliki hak untuk disembah yang benar ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah kalimat ini, kalimat tauhid ini yang mengandung makna tauhid uluhiyah, bukan mengandung makna tauhid rububiyah saja, tapi lebih dari itu maknanya adalah tauhid uluhiyah ya. Nah hadirin Allah taala, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ya, kalimat la ilaha illallah ini ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai la ma'buda haqqun illallah ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita memahami maknanya ya, ketika kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, kita paham maknanya ya. Ketika kita mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, berarti kita menafikan ya, apa yang saat ini disembah oleh manusia selain Allah, maka itu kita nafikan. Mereka bukanlah sesembahan yang berhak disembah ya. Mereka bukanlah sesembahan yang berhak untuk disembah ya. Makanya kalau kita hanya menafsirkan atau menerjemahkan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, ini kurang tepat. Kurang kata bihaqqin saja itu kurang tepat ya. Kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah ya, tidak ada sesembahan
Ketika kita mengatakan tidak ada sesembahan, berarti kita mengatakan bahwa apa yang disembah oleh manusia ini selain Allah berarti adalah sesembahan. Berarti kita menyamakan. Ya. Tidak ada minuman kecuali ini. Tidak ada minuman kecuali ini. Berarti ketika kita mengatakan tidak ada minuman, berarti kita meyakini bahwa itu minuman, ini minuman, dan seterusnya. Bisa difahami insyaallah, Pak? Jadi ketika kita mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, hanya mengatakan sesembahan saja tanpa mengaitkan dengan bihaqqin yang berhak, maka kita mengatakan bahwa apa yang disembah itu ya sesembahan. Namun ketika kita mengatakan bihaqqin, sesembahan yang benar, yang memiliki hak, berarti mereka semua tidak punya hak. Berarti sesembahan selain Allah itu tidak benar, batil. Nah ini penafiannya itu betul-betul ya penafian secara totalitas. Itu tauhid. Makanya kalau dalam hatinya masih ada sedikit keyakinan bahwa sesuatu memberikan manfaat selain Allah, sesuatu berhak disembah atau bisa disembah, boleh disembah selain Allah, berarti belum bertauhid. Ya. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu itu tahu, faham. Ya. Mereka faham tentang makna la ilaha illallah ini, mereka faham. Ya. Baik, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, ya, walaysa ma'naha la khaliqa aw la raziqa aw la mudabbira illallah. Nah, memaknai la ilaha illallah itu bukan juga memaknainya tidak ada pencipta. Jadi kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta, berarti bagaimana, Pak? Tidak ada pencipta selain Allah atau kecuali Allah. Wala raziqa, atau diganti dengan yang memberi rizki. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Aula mudabbira Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Nah, makna ini atau tafsiran ini tafsiran yang keliru. Ya. Kenapa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa la ilaha illallah itu mengandung tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Sedangkan penciptaan, ya, memberi rizki, mengatur alam semesta, ya, itu pengesaan kita terhadap uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Ya. Maka dari itu tafsiran daripada la ilaha illallah bukan tidak ada ya pemberi rizki selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, sebagaimana beliau katakan kama yaquluhu katsirun minal mutakallimin. Nah ini sebagaimana yang banyak dikatakan, diucapkan oleh para ahli kalam, ya, orang-orang mutakallimun, ya, orang-orang yang terjerumus atau mendalami, ya, menyelam ya dalam ilmu kalam. Ya. Apa itu ilmu kalam? Ya, sebagian ulama mengatakan ya, ilmu kalam itu artinya adalah ma ahdatsahu fi usuluddin min itsbatil aqaidi, ya, yaitu adalah dia melakukan suatu upaya, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok agama, dalam masalah teologi. Ya, dalam masalah teologi, ya, dengan menentukan, membuat suatu metode-metode untuk menetapkan keyakinan. Jadi menggunakan metode, Pak. Jadi kalau kita ingin mengimani Allah Subhanahu wa taala itu mereka membuat metodenya, turuq, ya, thariqah, cara-cara. Namun cara-caranya bagaimana? Cara-cara yang diperbaharui atau yang diadakan, yang tidak dikenal oleh para salafus salih, tidak dikenal oleh para sahabat, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, ya, bukan dari generasi salafus salih. Ya. Apa landasan mereka? Ya, landasan mereka itu adalah al-alfadhu al-mantiqiyah, ilmu mantik. Landasan mereka itu adalah logika. Ya, landasan mereka itu adalah akal. Ya, falsafah atau filsafat. Ya. Jadi kalau mereka disampaikan tentang masalah, ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arsy, ya, mereka tidak mau menerima
bahwa Allah beristiwa di ars begitu saja. Tapi mereka perlu cara-cara, metode. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Ya. Oh, itu bukan bersemayam, tapi itu menguasai. Karena mereka berusaha untuk mengatakan kalau Allah bersemayam, ya, beristiwa, ya, berada di ars, berarti kita membatasi Allah. Ya, secara logika betul atau salah, Pak? Secara logika mungkin betul, mungkin. Ya, membatasi, kita nggak boleh membatasi Allah. Boleh nggak Pak kita membatasi Allah? Nggak boleh. Ya, tapi ketika Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsy," ya, Allah kemudian beristiwa di arsy, maka manhaj para salafus saleh, ya, dalam masalah asma dan sifat khususnya, karena ahli kalam ini banyak berbicara tentang masalah asma dan sifat Allah. Mereka berusaha untuk memahami asma dan sifat Allah dengan thariqah, cara-cara. Tentu tadi landasannya apa? Ilmu mantik, logika, akal, landasannya itu. Maka tadi ketika dikatakan Allah beristiwa, mereka mengatakan, ya, kita nggak boleh membatasi Allah. Ya, maka kita mengatakan bukan beristiwa bersemayam, tapi menguasai. Ya, menguasai. Nah ini maka terjatuhlah dalam, ya, kesalahan, kekeliruan dalam masalah akidah. Ya, maka dalam masalah akidah, tauhid, ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma' para salafus salih, ya, kesepakatan konsensus dari para salaf as-salih, ya, dan juga kita hanya menerima dari al-ma'qul as-sahih al-mustanadu ilaiha, apa yang merupakan dalil-dalil akli. Dalil itu ada dua, ada dalil naqli, ada akli. Dalil naqli itu berarti hadis, ayat, ya, Quran. Kalau dalil akli itu adalah dalil-dalil yang ditunjukkan dengan akal, yang bisa dicerna dengan akal, ya, yang dapat dicerna dengan akal, maka kita terima, ya. Dan dalam masalah, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hanya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan juga apa yang dipahami oleh para salaf as-salih. Ini prinsip kita, ini manhaj kita dalam masalah, ya, asma dan sifat Allah, ya. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini kita berlandaskan, ya, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dan juga kepada pemahaman para salaf as-salih. Baik, Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah ilmu kalam ini adalah permasalahan yang perlu kita fahami dengan baik, bagaimana para salaf saleh terdahulu telah mengingatkan. Jadi seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya, ya, la yuflihu sahibu kalami abadan. Orang yang mendalami ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Orang yang mendalami ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, Imamul Madhab, ya, itu sampai tegas beliau mengatakan, ya, hukmi fi ahli kalami an yudrabu bil jarid, ya, hukumanku, ya, untuk para ahli kalam, orang-orang yang mendalami ilmu kalam ini adalah mereka dicambuk dengan jarid, dengan pecut, ya, wan ni'al, ya, juga dengan sandal, ya, dipecut atau disabat dengan sandal, ya, dipukul dengan sandal. Ya, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, lalu kemudian mereka digiring, ya, atau diarak, ya, di kampung, ya, di daerah atau di masyarakat, dan dikatakan kepada dia, wa yuqalu hadza jazaa'un man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmi kalam. Lalu disebutkan kepada dia, ini adalah hukuman kepada orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menerima ilmu kalam. Ya, seperti di zaman kita, kalau ada, mungkin di kampung-kampung, Pak, ya, kalau ada orang yang tertangkap basah melakukan maksiat, biasanya diapakan, Pak? Digiring, kan, diarak, terus dikasih tulisan, wah, saya berzina, saya ini dan lain, saya pencuri dan lainnya. Nah, demikian juga apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau mendapati ahli-ahli kalam, beliau akan melakukan demikian. Tapi hadirin sallallahu, ya, maka dalam masalah ini, ya, menafsirkan kalimat la ilaha illallah, menafsirkan asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, ya, kita menjauhi ilmu kalam, tapi kita kembali kepada manhaj yang benar dalam, ya, pemahaman para as-salaf as-salih. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, apa dalil,
ya, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya. Di antara dalilnya adalah apa yang ditolak oleh orang-orang musyrikun. Baik. Tadi kita sudah katakan bahwasanya la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Nah, sekarang orang-orang musyrikun mereka tahu bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu berarti dia harus meninggalkan sesembahan yang sudah mereka sembah. Maka mereka menolak, dan ini adalah di antara dalilnya. Ya. Allah SWT tegaskan dalam surah Shad ayat 5 sampai 7, ya, bagaimana Allah SWT mengabarkan ketika orang-orang musyrikun itu diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, bukan dengan lisan saja, dengan ilmu, maka mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah, ya, akan dijadikan sesembahan-sembahan itu hanya satu saja? Apakah bagi kami itu Tuhan-Tuhan itu sesembahan, berhala-berhala ini hanya satu saja, atau sesembahan dijadikan satu saja? Ya, sedangkan mereka itu punya banyak berapa? Punya banyak apa, Pak? Punya banyak sesembahan. Kemudian mereka berkata, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama mereka, pemuka kaum mereka mengatakan, animshu wasbiru ala alihatikum. Jalan, bersabarlah untuk terus menyembah sesembahan-sesembahan kalian yang banyak ini. Inna hadza la syai'un yurad. Ya, ini adalah sesuatu yang diinginkan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak mendengar, ya, ajaran seperti ini dalam agama-agama yang terakhir yang kami ketahui. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Tapi ini adalah bantahan ataupun ini adalah jawaban dari orang-orang musyrik, ya, yang mereka diseru untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka menolak. Ini adalah dalil bagaimana makna dari la ilaha illallah itu adalah kita menafikan semua sesembahan-sesembahan yang berhak, yang memiliki hak untuk disembah. Baik, hadirin taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala dalam kitabnya melanjutkan, ya, fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umuri sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Ya. Sesungguhnya ilah menurut orang-orang musyrik Arab atau musyrik, orang-orang musyrikin di zaman pertama, zaman-zaman awal, ya, huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Ya, mereka itu yang memaksudkan semua peribadahan mereka itu, ya, kepada benda-benda ini. Disebutkan diantaranya malakan, malaikat. Mereka menyembah malaikat, atau nabi, atau wali, atau pohon, atau kubur, atau jin. Ya. Lam yuridu anna al-ilahu wal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Ya. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'ni al-musyrikuna fi zaman al-lafdhi sayyidi fa atahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimati tauhid wa hiya la ilaha illallah. Ya. Jadi mereka mengetahui bahwasanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada atau maknanya adalah tauhid uluhiyah. Mereka mengetahui. Ya, sehingga ketika mereka menyebut ilah, ya, yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah, ya, pemberi rizki. Jadi ketika mereka menyembah Lata wal Uzza, itu mereka kan menyebutnya ilah, gitu Pak, ya. Mereka menyebutnya apa? Ilah. Lata, Uzza, Hubal dan sesembahan atau berhala-berhala lainnya mereka sebut namanya itu sebagai ilah. Tapi ilahnya makna mereka ilah apa? Ilah yang memberi apa? Yang memberi rizki saja. Ya. Karena mereka tahu kalau ilah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka harus diminta untuk memberikan atau mengakui ilah yang maknanya makna tauhid kepada Allah itu mereka nggak mau. Ya, mereka menolak. Tapi ketika mereka mengatakan bahwasanya, ya, yang memberi rizki, yang menurunkan hujan, yang mengangkat penyakit itu adalah Allah, mereka menerima. Ya, sehingga makna ilah yang mereka tetapkan
ya kepada berhala itu ya maknanya penyembahannya. Tapi kalau makna ilah ya secara rububiyah yang mereka tetapkan kepada Allah ya hanya kepada Allah, hanya rububiyah saja. Bisa dipahami Pak? Jadi gini, ketika mereka menyembah berhala ya mereka menetapkan ilah itu maknanya sebagai bukan memberi rezeki, sebagai yang disembah. Karena mereka tahu bahwasanya berhala-berhala tadi tidak bisa berikan rezeki, tidak bisa menolong. Ya, yang memberikan rezeki menolong ya adalah Allah, sehingga mereka memberikan ya makna ilah kepada Allah adalah makna rububiyah. Tapi kalau diminta untuk memberikan makna ilah sebagai tauhid uluhiyah, mereka mau atau tidak? Tidak mau. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami insyaallah? Baik. Jadi mereka itu faham sebetulnya makna la ilaha illallah. Tapi mereka menolak menisbatannya kepada Allah. Adapun ketika menisbatkan kepada Allah hanya tauhid rububiyah saja mereka, nggak mau kepada tauhid uluhiyah. Sedangkan kepada berhala mereka menetapkan tauhid uluhiyah, tapi tidak tauhid rububiyah. Karena mereka ketika meminta pertolongan mereka nggak minta kepada ya para berhala itu, berhala nggak minta, karena mereka tahu berhala nggak bisa memberikan mereka apapun. Ya, orang patung tidak bergerak nggak bisa. Ya, tapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan kepada patung tersebut. Ya. Baik. Kemudian ya, wa inna ma ya'nu bi ilah ma ya'ni al-musyrikuna fi zamanina bi lafdhin as-sayyid. Nah, Asy-Syaikh ya, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahu taala yang hidup di tahun 1115 ya. Hampir ya 400 300 tahun yang lalu ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang di zaman beliau ya, orang-orang yang hidup di zaman beliau mereka juga melakukan perbuatan syirik ya dengan keyakinan yang sama seperti orang-orang musyrik di zaman pertama ya. Dan mereka mengistilahkan sesembahan atau berhala-berhala atau yang disembah pada selain Allah itu dengan sebutan sayyid. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Sayyid ya, secara bahasa sayyid itu artinya tuan. Artinya tuan, sayyid. Tapi mereka melabeli atau mereka menamakan orang-orang yang mereka sembah itu dengan sayyid. Ya, ada orang soleh misalnya atau orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin mereka lalu meninggal. Setelah meninggal maka kuburnya itu dijadikan sebagai tempat keramat, sebagai tempat untuk memuja dan meminta. Maka disebutlah itu sebagai apa? Makam Sayyid Fulan. Seperti contoh misalkan ada di zaman beliau itu atau di zaman kita saat ini ada yang namanya Sayyid Al-Badawi. Pernah dengar Pak? As-Sayyid Al-Badawi. Ya, itu mereka apa namanya mengatakan bahwasanya Sayyid Badawi ini sebagai tempat untuk memberikan pertolongan. Makanya mereka kalau minta apa-apa datang ke makam tersebut lalu meminta ya Sayyid Al-Badawi dan seterusnya. Dan ternyata Sayyid Badawi Al-Badawi ini adalah di antara imam-imam pemimpin dari sufi. Ya, ahlu sufi atau tasawuf, orang-orang yang mereka memiliki keyakinan tasawuf atau bukan tasawuf, sufi, ahlu sufi. Ya, sufi yang sudah melampaui batas. Atau juga seperti mereka ada menyebut As-Sayyid At-Tijani di daerah Maroko. Ya. Mereka ini datang ke kubur ya, Imam At-Tijani ini, Imam Tijani, imam mereka, imam dari golongan sufi, dan mereka menyebutnya Sayyid. Ya, menyebutnya dengan apa? Sayyid. Apa yang dimaksudkan kepada mereka ya ketika melabeli sebagai Sayyid, berarti mereka menjadikan Sayyid ini ya, tempat-tempat atau makam-makam sayyid mereka ini sebagai tempat ya untuk menyekutukan Allah. Ya, mereka tahu kalau ditanya ya kepada mereka ketika datang kepada makam-makam tersebut, kalau kita tanya apakah makam itu yang memberikan rezeki, apakah makam tersebut yang menghidupkan dan mematikan, mereka jawabannya apa Pak? Tidak. Yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki adalah Allah. Tapi makam ini sebagai apa? Wasilah, wasaid sebagai sarana, sebagai jembatan. Ya, sebagai sarana, sebagai jembatan. Kalau ditanya apakah mereka ya mengakui bahwasanya makam-makam tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat, mereka mengatakan tidak bisa. Tapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala.
ya, tapi menjadikan sarana atau berhala ini, tempat-tempat yang dijadikan perbuatan syirik ini sebagai sarana saja, sebagai jembatan. Ya, sama ya, menjadikan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Masalah sayyid ini sendiri ya, secara lafaz itu kan tadi artinya apa? Tuan. Ya. Apakah boleh kita melabeli atau memberikan julukan kepada orang-orang itu dengan sayyid, kepada orang lain dengan sayyid? Ini perlu diperinci. Ya. Ada satu peristiwa ketika sebagian sahabat itu berkata kepada Nabi SAW, ya, anta sayyiduna, engkau itu adalah pemimpin kami, atau sayyid, pemimpin kami. Maka Nabi SAW melihat sebagian sahabat ini terlalu berlebihan kepada beliau, sehingga Nabi SAW bersabda, as-sayyidu Allahu Ta'ala, atau Allahu Azza wa Jal. Sayyid itu, pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memimpin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban beliau ini sebagai kehati-hatian agar sahabat-sahabat yang begitu mencintai beliau itu tidak melampaui batas. Tapi di sebagian kesempatan yang lain, ya, Nabi SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam, ya, wala fakhrin. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan, dan bukanlah suatu kesombongan. Nah, dalam hadis ini, ya, berarti kalau yang satu melarang, kalau yang satu menetapkan, gitu ya Pak ya. Maka ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya kesimpulannya atau jalan komprominya adalah ketika kita melihat ada orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul soleh, yang akidahnya benar, boleh kita mengambil menyanjungnya dengan sayyid, ya sayyidi, ya sayyidi, wahai tuanku, atau sayyid fulan. Ya. Tapi kalau kita melihat bahwasanya dia bukan orang yang paham dalam masalah ilmu agama, bukan orang yang soleh, tidak memiliki akidah yang benar, nggak boleh. Apalagi orang-orang fasik, orang-orang munafik, nggak boleh. Ya, namun Syekh bin Baz rahimahullah taala memberikan nasihat bahwasanya sebaiknya berhati-hati dalam menyanjung orang-orang soleh tadi. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, terkadang berlebih-lebihan. Ya, ada orang soleh di depan namanya itu banyak Pak, as-sayyid, al-habib, as-syarif, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita menyanjung orang-orang soleh jangan berlebih-lebihan. Ya, dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan apa? Gulu dulu, melampaui batas. Setelah gulu baru nanti jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau ada orang soleh kita berlebih-lebihan pada dia, ya, ketika dia meninggal, apakah selesai sikap kita, atau selesai orang yang kemudian menyanjung dia? Nggak selesai. Ketika meninggal, makamnya dijadikan tempat, ya, tempat berdoa, makamnya jadi tempat keramat dan seterusnya. Nah, awalnya gulu, dia berlebihan. Maka Nabi SAW menasihatkan kita semua, la taghlu fi dinikum, janganlah berlebih-lebihan dalam masalah agama kalian. Tapi hadirin taala, ya. Kemudian wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdhiha wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna murada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimah wa ifradullahi ta'ala bihi wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'al al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, maksud daripada kalimat la ilaha illallah, ya, maknaha la mujarradu lafdhiha, ya, tidak hanya sekedar lafaz saja. Ya, makna dari kalimat la ilaha illallah tidak sekedar hanya dengan lafaz saja. Ya. Karena apa? Tadi orang-orang kufar, orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui maknanya. Ya. Namun mereka tidak meyakininya dengan hati. Ketika mereka mengucapkan, mereka ucapkan, tapi ternyata pemahaman dan hatinya itu apa yang di dalam hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya. Maka mengetahui la ilaha illallah dengan maknanya tauhid uluhiyah, dengan meyakini dengan hati, ya, ini adalah suatu perintah. Dalam surah Muhammad ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah perintahkan, maka berilmulah, ketahuilah, bukan hanya lisan. Ya. Kalau kita mengucapkan la ilaha dalam lisan kita mudah tidak Pak? Mudah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak mudah kalau, ya, yang meyakini dalam hati.
ya, tauhid uluhiyah, ya tidak mudah. Ya, betapa banyak ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di lisannya tapi nggak paham maknanya. Ya. Betapa banyak orang yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, ya, tidak akan menyembah kecuali hanya pada Allah, atau mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan lafadznya tapi tidak paham maknanya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka, ya, sholat jalan, ya, perbuatan syirik juga tetap jalan. Ya, orang-orang yang masih percaya kepada perkara-perkara syirik, ya, masih meyakini perbuatan-perbuatan syirik, masih meyakini benda-benda tertentu bisa memberikan manfaat mudarat, jimat-jimat. Mereka masih meyakini tempat-tempat tertentu memiliki manfaat mudarat. Ya, mereka itu sholat atau tidak, Pak? Sholat tidak? Mereka itu sholat. Puasa tidak? Puasa. Ya, secara zahir mereka masih menjalankan syariat Islam. Ya, rukun Islam dijalankan. Tapi untuk rukun yang pertama, ya, mengucapkan atau mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini, mereka, ya, tidak menjalankannya dengan baik. Mereka nggak tahu. Ya, maka ini penting bagi kaum muslimin, ya, untuk mengetahui la ilaha illallah itu dengan maknanya, ya, bukan, ya, sekedar hanya yang di lisan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kemudian faida arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik fal ajabu mimman yadda'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah ma 'arafahu juhalul kuffar bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadi al-qalbi li syai'in min al-ma'ani. Baik. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kufar, mereka tahu makna dari la ilaha illallah, ya, maka betapa mengherankan orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini. Apa yang diketahui oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik di zaman Nabi disebut dengan apa, Pak? Jahiliyah, kan? Orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Ya, sedangkan kaum muslimin, ya, mutaakhirin khususnya orang-orang yang jauh hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata apa? Tidak tahu makna la ilaha illallah. Musibah. Ya, orang-orang yang sudah mengaku muslim di zaman Nabi, di zaman yang jauh dari Nabi SAW, di zaman kita saat ini, di era modern ini, ternyata, ya, mereka tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah. Sedangkan orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, mereka tahu atau tidak? Tahu. Ya, subhanallah. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Di antara, ya, tafsiran dari la ilaha illallah yang lain yang yakini difahami oleh orang-orang yang ada di zaman kita sekarang, ikhrajul yaqini as-sadiqi an dzatil asya'i wa idkhalul yaqini as-sadiqi ala dzatillahi. Nah, ini termasuk juga di antara tafsir la ilaha illallah dari ahli kalam. Mereka mengatakan mengeluarkan, ya, keyakinan yang benar dari sesuatu lalu memasukkan keyakinan yang benar kepada zat Allah. Mengeluarkan keyakinan yang benar dari sesuatu lalu memasukkan keyakinan yang benar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kan metode, Pak, ya. Ya, ini ahli kalam begitu. Ya, mereka mengeluarkan keyakinan. Ya, padahal keyakinan kepada Allah tidak sama dengan keyakinan kepada makhluk. Sama atau tidak? Tidak sama. Ya. Ketika misalnya kita takut kepada Allah dengan takut kepada hewan buas, sama-sama takut tidak, Pak? Takut, kan? Oh, takut ada ular, takut kepada Allah. Tapi kata takutnya ini sama atau beda? Beda. Ya, tidak mungkin kita katakan kita keluarkan takut, ya, kepada hewan buas, kepada ular tadi, kita masukkan takutnya kepada Allah. Nggak sama. Nah, ini yang beliau katakan di antara tafsiran dari la ilaha illallah dari ahli kalam yang batil. Baik. Kemudian wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra ila Allah fala khaira fi rajulin juhal kufari a'lam minhu bi ma'na la ilaha illallah. Ya. Dan orang-orang yang cerdas dari orang-orang jahiliyah, dari orang-orang musyrik, ya, mereka mengatakan bahwasanya la yakhluqu
wala yarzuqu wala yudabbiru al-amra illallah. Ya, mereka mengatakan tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Berarti tauhid apa Pak? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Ya. Mereka menetapkan kepada Allah tauhid rububiyah. Ini orang-orang yang cerdas dari orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikun. Ya. Fala khaira fi rajul juhalil kuffari a'lam minhu bi ma'na la ilaha illallah. Ya. Maka tidak ada kebaikan ya, baik orang-orang kufar yang jahil atau yang cerdas tadi ya, terhadap makna la ilaha illallah. Ya. Baik. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbi wa arafta asy-syirka billahi alladhi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi min al-juhal bihadza afadaka faidataini al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmatihi kama qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa afadaka aidan al-khawfal 'azima. Baik. Nah, beliau kemudian melanjutkan. Jadi susunan ya dari kitab Kasyfus Syubhat ini selalu memberikan jika sudah mengetahui maka ya ini adalah konsekuensinya. Jadi persyaratan atau sebab dan akibat ya. Beliau katakan apabila engkau telah mengetahui ya dari apa yang telah disebutkan oleh penulis ya bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu harus diketahui dengan hati ya, harus diilmui dengan hati bukan hanya di lisan saja, dan engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan kepada Allah ya adalah sesuatu yang tidak diampuni ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila seseorang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah memberikan ampunan kepada selainnya atas kehendak Allah atau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, dalam ayat ini Syekh Utsaimin taala mengatakan ya, sebagian ahli ilmu, ahli tafsir mengatakan bahwa syirik yang dimaksud dalam ayat ini yang tidak diampuni itu adalah ya syirik besar. Ya, sebagian yang mengatakan syirik kecil. Ya, jadi ada perbedaan pandangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga terkadang menyebutnya sebagai syirik besar. Jadi ayat ini yang tidak diampuni adalah syirik besar. Kalau syirik kecil diampuni. Namun dalam beberapa tempat beliau juga mengatakan bahwasanya ini masuk ke dalam syirik kecil juga. Ya, namun demikian ya, wa ala kulli hal kata Syekh Taimiyah taala yajibul hadaru minasyirki mutlaqan. Ya, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, keduanya tetap harus dihindari. Ya. Kalau contoh syirik besar apa Pak? Contoh syirik besar apa? Contoh syirik besar apa? Datang ke kuburan minta-minta, itu syirik besar. Syirik besar Pak. Ya. Kemudian percaya kepada tukang sihir, dukun, ya, paranormal, syirik besar itu. Kalau dia meyakini betul, ya, menyembah kepada selain Allah, ya, itu syirik besar. Kalau syirik kecil, contohnya yang paling ringan adalah riya. Dia memaksudkan ibadah dia kepada makhluk, bukan kepada Allah, atau kepada Allah dan di samping itu kepada makhluk. Orang riya itu kan ingin dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Ya, dia sedekah, ya, ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Ya, Pak Dermawan ya. Kalau namanya Dermawan nggak apa-apa. Ya. Baik. Contoh syirik kecil yang lainnya apalagi Pak? Sumpah kepada selain Allah itu syirik kecil. Ya, saya bersumpah demi apa? Kalau kata zaman anak sekarang demi apapun ya. Pernah dengar Pak ya, anak-anak zaman sekarang itu sumpah demi apapun, ini nggak benar. Ya, sumpah harus dengan nama Allah. Ya. Demi ya buku, demi ya fulan dan seterusnya nggak boleh. Ya, sumpah kepada selain Allah itu syirik. Ya. Kata Nabi SAW, "Man kana halifan falyahlif billah." Kalau ada orang yang mau bersumpah hanya boleh bersumpah kepada atau atas nama
Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan nama Rasulullah boleh enggak, Pak? Hah? Sudah benar demi Allah, tapi dan Rasulullah ditambahi. Nah, ini keliru. Ya. Rasulullah itu makhluk atau khalik, Pak? Makhluk. Boleh enggak bersumpah dengan nama makhluk? Enggak boleh, kecuali hanya Allah. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk boleh. Ya, contohnya apa, Pak? Demi waktu, wal asr, wal fajar, apalagi wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya ketika sudah mulai memanas. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluk nih. Tapi kalau kita makhluk nggak boleh. Nah, itu termasuk syirik kecil. Ya. Kalau sampai dia meyakini bahwa makhluk-makhluk tersebut memberikan manfaat dan mudarat, ya, selain Allah, ya, maka ini bisa masuk ke dalam perbuatan syirik besar. Jadi syirik kecil itu permulaan. Orang yang masuk ke dalam perbuatan syirik kecil lama-lama bisa terjerumus pada syirik besar. Baik, jadi tafsiran dari innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ini masuk ke dalam keumuman. Jadi artinya syirik kecil maupun syirik besar harus kita tinggalkan. Baik. Kemudian, ya, dan kita telah mengetahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari awal sampai akhir, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selainnya, ya, yaitu adalah agama Islam. Jadi dari nabi pertama atau dari rasul yang pertama sampai akhir semua agamanya adalah sama. Peribadahan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan kau telah mengetahui juga bahwa banyak, ya, dari manusia yang jahil, yang tidak mengetahui makna dari, ya, la ilaha illallah, dari makna tauhid ini. Maka apa? Afadaka faidataini. Sekarang kalau kita sudah mengetahui tauhid yang benar, ya, kita sudah mengetahui makna la ilaha illallah, tauhid uluhiyah yang benar, kita sudah mengetahui tauhid, ya, manhaj tauhid yang benar, dan kita sudah mengetahui keburukan syirik, ya, dan betapa buruknya perbuatan syirik ini, maka kata beliau afadaka faidataini, engkau akan mendapatkan dua faidah. Apa yang pertama kata beliau? Al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengetahui la ilaha illallah maknanya, hakikatnya, bagaimana orang-orang musyrik di zaman dahulu dan zaman sekarang yang menolak kalimat la ilaha illallah ini, dan kita sudah mengetahui perbuatan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita mendapatkan dua faedah. Kata beliau yang pertama, al-farhu bi fadlillah. Kita akan bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Kita bergembira dengan apa? Karunia Allah dan rahmat Allah. Sebagian mufassir mengatakan maksud karunia Allah bi fadlillah, ya, yang di dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya yang demikian itu maka bergembiralah, huwa khairum mimma yajma'un, dan kegembiraan itu lebih baik, ya, dibandingkan kegembiraan kita terhadap apa yang kita kumpulkan. Kita kalau dapat harta yang kita inginkan gembira tidak, Pak? Senang tidak? Senang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, senangnya kita terhadap harta itu, ya, lebih baik lagi senangnya kita terhadap karunia Allah dan rahmat Allah. Apa itu karunia Allah? Ya, sebagian mufassir mengatakan fadlullah itu adalah Islam. Karunia Allah itu adalah agama Islam. Sedangkan rahmat Allah itu adalah Al-Qur'an. Ya, kita, ya, beragama Islam, kita gembira. Senang tidak, Pak? Ya, senangnya bagaimana, ya? Nah, perlu dibuktikan. Bukan cuma di dalam lisan. Oh, saya muslim, saya bangga, saya senang. Ya, bahkan sebagian orang di zaman kita sekarang mereka tidak bangga dengan Islam. Ya, mengucapkan sebagai saya muslim aja nggak mau. Ya, ditanya apa agamamu? Apa agama Anda? Dia bilang agama itu, ya, privasi. Agama itu adalah privasi. Ya, agama itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditampakkan. Ya, karena itu akan membeda-bedakan orang lain. Nah, ini muskilah, ini masalah, ini musibah ini. Ya, agama harus ditampakkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
sesungguhnya yang menampakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah itu adalah bentuk ketakwaan dari dalam hati. Jadi kita kalau menampakkan syiar Islam itu bentuk dari ketakwaan. Ya, jadi jangan malu sebagai seorang muslim. Ya, kita memelihara jenggot, memelihara sunnah, ya, celana di atas mata kaki. Orang bilang apa, Pak? Kebanjiran lah. Ya, kemudian kita memelihara jenggot, ya, memelihara sunnah Nabi SAW, ya, dikata-katai dan seterusnya, ya, maka kita perlu untuk meluruskan permasalahan ini bahwa kita harus bergembira, berbangga dengan Islam. Ya, wa bi rahmati, dengan Al-Quran juga, ya, Allah berikan pada kita Al-Quran sebagai petunjuk, ya, maka kita bergembira. Tapi ini yang pertama, jadi kita bergembira, ya. Ya, sebagaimana yang tadi dibacakan, ya, dalam surat Al-Ahqaf tadi, ya, dalam salat kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Ya, Rabb yang mentarbiyah, yang kita sudah bahas di usul salatah itu, Pak, ya. Yang memelihara, yang menjaga, memberi rezeki dan seterusnya adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, enggak sekali aja. Enggak sekali saja, tapi terus istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan bagi mereka dan tidak ada rasa takut. Tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut. Ya. Ini yang pertama faedahnya, yaitu dia akan bergembira. Kemudian, ya, bergembira ini, ya, ini tentu adalah sesuatu yang dipuji. Ya, dalam hadis yang sahih tentang orang yang puasa, ya. Berapa bulan lagi kita puasa? Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan. Ya, hampir kurang 2 bulan. Ya. Kata Nabi SAW tentang orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dia bergembira ketika berbuka puasa. Yang kedua, dia bergembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pintu apa, Pak? Bagi orang puasa, pintu apa? Ar-Rayyan. Nama masjid kita, Pak, jangan lupa. Ar-Rayyan. Bab Ar-Rayyan, bab yang pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mereka mendapatkan kedua kegembiraan orang yang puasa ini, ketika berbuka puasa dan ketika mereka masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kegembiraan itu adalah sesuatu yang terpuji, khususnya dalam masalah agama. Baik, yang kedua, afadaka aidan al-khauf al-'azim. Ya, kalau kita sudah mengetahui tauhid yang benar, ya, kita sudah mengetahui betapa buruknya syirik dan hakikatnya keduanya, maka akan memberikan faidah, melahirkan al-khauf al-'azim, ya, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira dia dengan, ya, Islam, dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar. Yang kedua, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para alim, orang yang berilmu. Di antara mereka berilmu terhadap Allah, terhadap tauhid. Ya. Orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, mereka akan memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga mereka merasa takut apabila keyakinan yang mereka sudah miliki itu hilang. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak, apakah kita terus dalam keadaan bertauhid sampai akhir hayat kita atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, betapa banyak orang yang sudah bertauhid, ya, karena, ya, satu permasalahan dunia dia menggadaikan akidahnya, lalu kemudian wafat. Berarti dia meninggal dalam keadaan, ya, su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ya, maka senantiasa kita meminta tathbit atau as-sabat, ya, diteguhkan, ya, kalimat tauhid kita, ya, dalam dada kita. Ya, senantiasa kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Terus kita minta as-sabat, ya. Di antara cara as-sabat, ya, untuk menetapkan keteguhan hati kita terhadap kalimat la ilaha illallah, di antaranya adalah kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita melakukan amal perbuatan ibadah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita meyakini tidak ada daya dan upaya yang bisa menetapkan, meneguhkan keyakinan dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi urusan-urusan, ya, dunia, Pak. Urusan harta benda ini luar biasa.
Kata Nabi SAW, kadal kufru an yakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu, ya, kadal fakru, hampir saja kefakiran itu bisa membuat seseorang menjadi kafir, kufur, ya, keluar dari Islam. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Taala, ya, dari akidah yang tidak benar, ya, dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari perbuatan syirik, dan semoga Allah SWT memberikan pada kita semua, ya, kegembiraan terhadap Islam, ya, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Allah taala besar. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol. Awati sesuatu saat kita menginginkan sesuatu, yang menginginkan kendaraan, rumah, ya, atau apapun, kemudian dia mengatakan saya sholawati dulu atau disalawati dulu, ya. Tentu dalam masalah ini, ketika Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan berikan ijabah, maka tentu pertama kita harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasilahnya, caranya. Bagaimana meminta kepada Allah? Ya. Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad SAW, apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku maha dekat. Ya. Allah dekat, tidak jauh. Ya. Dan wasilah-wasilah yang Allah SWT tetapkan tentu wasilah yang ditetapkan, yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Salawat itu merupakan ibadah, merupakan doa. Ya, tapi tentunya salawat ini kita lakukan agar mendapatkan pahala juga. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang langsung menyebutkan bahwasanya sallu, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diawali bahwasanya Allah juga bersalawat. Tapi makna salawat Allah kepada Nabi adalah ampunan rahmat. Makna salawat malaikat adalah doa. Makna salawat kita juga adalah doa. Ya, kata Nabi SAW, man sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat padaku, Allah akan berikan salawat kepada dia 10 kali lipat. Berarti kalau kita bersalawat pada Nabi SAW, di antara tujuannya adalah kita ingin mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetapkan, ya, ibadah itu sesuai pada jalurnya. Jangan digeser-geser, jangan dirubah-rubah. Ya, apa yang sudah menjadi ketetapan kita tetapkan. Tidak ada dalil, tidak ada perintah dari Nabi SAW kalau menginginkan sesuatu maka bersalawat, tidak. Ya. Apakah ini masuk ke dalam perbuatan syirik? Wallahu a'lam bishawab. Ya, selama dia menjadikan salawat itu sebagai ibadah, ya, tidak masalah. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dihindarkan, harus dihindarkan. Ya, kalau kita ingin sesuatu, ya minta hanya kepada Allah, ya, bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Allah taala. Masalah ini juga pernah ditanyakan, ya, Pak, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi yang kedua tentang masalah as-sayyid, ya, kalimat sayyid ini dalam salawat kita terkadang mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah atau salawat kepada Nabi Sayyid, ya, pada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyid? Boleh. Ya. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW tadi menyebutkan, ya, bahwasanya ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, wala fakhrun. Ya, itu bukanlah suatu kesombongan, itu adalah satu karunia yang Allah berikan padaku. Ya, dalam kesempatan yang lain Nabi SAW pernah datang kepada satu kafilah atau suatu jamaah. Jamaah ini ditanya oleh Nabi SAW, ya fulan, man sayyidukum? Wahai fulan, siapa pemimpin kalian? Ya, maka fulan itu menjawab, sayyiduna, pemimpin kami ini. Tapi tentu sayyid di sini adalah maksudnya adalah pemimpin kaum. Ya, kalau di kita misalkan kepala organisasi gitu, Pak, ya, ketua organisasi, kepala DKM misalnya, itu sayyid, boleh disebut dengan sayyid. Ya, di sini siapa, Pak, kepala DKM? Ketua DKM-nya? Siapa? Pak Khairuddin. Nah, Sayyid Khairuddin misalnya, ya. Tapi tentu sayyidnya di sini tidak kita gunakan karena itu sesuatu lafaz yang biasa digunakan di Arab, ya, dalam bahasa Arab. Nah, kemudian apakah boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Boleh. Jawabannya boleh. Namun kalau di dalam salat, nah, berbeda permasalahannya. Kalau dalam salat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, Nabi SAW ketika salat, para sahabat mendengar
para sahabat mengetahui, istri Nabi SAW mengetahui. Dan di antara bacaan salawat yang beliau baca dalam salat itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas Pak? Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita tidak membaca Sayyidina? Karena lafaz dalam hadis tersebut, ya, riwayat-riwayat yang sahih menegaskan bahwasanya Nabi SAW ketika bersalawat menggunakan sholli ala Muhammad. Apakah kita boleh mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Boleh, tapi di luar salat. Jelas insyaallah Pak. Baik. Allah ta'ala bisawab. Ada lagi mungkin? Baik, tafadhal. Waalaikumsalam. Ya mungkin lebih khususnya pengobatan alternatif yang metafisik gitu Pak ya. Sesuatu yang tidak terlihat. Ya, ada sekarang beberapa, apalagi di zaman kita sekarang, ya. Ada orang yang patah kakinya, ya, lalu kemudian sama dia diusap, mungkin dia pakai minyak gitu Pak ya. Dia bilang dalihnya minyak ini nih, ya, yang mujarab, ya. Padahal yang dia maksudkan adalah apa? Tangan dia. Yang dia maksudkan adalah tangan dia. Tapi dia nggak bicara secara langsung bahwa tangannya itu bisa, ya, langsung menyembuhkan. Tapi dengan sarana ini dan seterusnya. Yang kemudian banyak orang yang akhirnya tertarik dan datang dari jauh-jauh tempat, dari berbagai tempat itu ke tempat itu, ya, untuk bisa disembuhkan. Dalam masalah pengobatan, kembali kita mengetahui bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberikan penyakit, ujian adalah Allah, yang menyembuhkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pengobatan, obat, ya, praktisi ataupun orang-orang yang memberikan bantuan, ya, atau memberikan treatment, ya, perawatan untuk menyembuhkan, semuanya adalah wasilah. Semuanya adalah wasilah, dan itu adalah upaya kita untuk ikhtiar, ya, memilih, ya, jalan yang benar. Ya, sehingga dalam masalah pengobatan ini, ya, kita betul-betul meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun andaikan ada pasien yang datang ke orang tersebut, ya, yang kemudian langsung sembuh, kita yakini bahwasanya menyembuhkan adalah Allah. Tetap nggak boleh kita katakan yang menyembuhkan dia, nggak boleh. Seandainya dia menggunakan isti'anah, pertolongan kepada jin dengan jin, ya, ya, maka perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Boleh tidak Pak kita ikut andil dalam perbuatan syirik itu? Nggak boleh. Ya, tetap kita meyakini bahwasanya kalau ada pengobatan yang terindikasi adanya perbuatan syirik di sana, perkara ghaib, metafisik, sesuatu yang di luar nalar akal, maka tidak kita mengikuti. Walaupun orang bilang hanya di situ aja, kalau nggak di situ nggak akan sembuh. Ya, nah itu keyakinan kita Pak. Ya. Mau menggadaikan akidah atau mau sembuh? Mau sembuh atau menggadaikan akidah Pak? Mau sabar dengan sakit atau menggadaikan akidah? Sabar. Ya, tentu dengan sabar dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Ya, bahkan ahli ruqyah saja, orang-orang yang memberikan ruqyah, kalau begitu datang kemudian dia menerawang, wah di sini ada, ya, sebelah situ ada, ya, wah di sini auranya dan seterusnya. Nah, itu hati-hati. Itu juga isti'anah dengan jin. Ya, dengan jin dia berbuat syirik. Ya, melakukan perbuatan syirik ini dosa besar, dan kita tidak mau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak mau saling menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, kita bersabar. Ya, kita mencari pengobatan ataupun jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi, ya, karena sebab wasilah tertentu yang tidak kita sangka-sangka, itu adalah jalan kesembuhan seseorang. Karena tetap yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan sakit adalah Allah. Ya, Allah Ta'ala besar. Baik, hadirin semua taala, demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.